Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Baik ya. Oke, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa cek di website kami indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami. Kalau belum follow, silahkan follow di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang Indonesia Belajar selenggarakan atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, seminar online seperti biasa malam hari ini di setiap hari Kamis malam jam 7:30 kita berjumpa kembali dengan Ibu Ida Yanti Sudiro atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Oki. Beliau adalah Master Hati, Trainer Natural Way of Living, Certified Life and Wellness Coach. Dan Anda yang belum follow Instagram Bu Oki, silakan follow di @idayantisudiro. Kita sapa dulu Bu Oki. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, oke. Bagaimana kabar Bu Oki? Baik-baik Pak, sehat-sehat selalu. Ya, oke. Ya, mungkin headsetnya mungkin bisa suaranya kurang bagus ya Pak? Ya. Nah, sekarang udah merdu. Kalau sekarang? Merdu. Merdu. Ya, sekarang sudah. Sudah nyaring, merdu ya Pak Ivan ya? Iya. Saya kalau nggak maksimal tuh kurang ini ya. Kurang apa Pak Ivan? Ya, maklum lah Pak, kita sama-sama udah ABG Pak. Jadi kupingnya kurang bagus. Iya, iya. Oke. Baik, Bu Oki, malam hari ini kita akan bahas mengenai take it for granted ya. Bu Oki akan mengajak kita untuk lebih bisa bersyukur dan damai dengan hidup dengan damai lah istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk Anda, saya ingatkan yang ingin bertanya nanti silakan tulis di Zoom group chat atau bisa buka mic kalau bersedia buka kamera ya. Nanti kita sama-sama ngobrol dengan Bu Oki. Ini pasti seru malam hari ini. Oke, baik Bu Oki, kita sudah nggak sabar nih menjelaskan tentang take it for granted dari Bu Oki. Iya, terima kasih Pak Dewa. Materi ini bagi saya sendiri juga sangat menarik dan ketika saya menulis ya, ketika saya mempersiapkan bahan-bahan ini juga menjadikan satu renungan buat saya untuk menjadi semakin menghargai apa-apa yang saya terima dalam hidup ya. Bermula dari kalau kita ingat ya, tujuan kita hidup, tujuan kita bekerja, kemudian tujuan kita berumah tangga, ya, semuanya pasti dengan satu harapan tertentu. Jadi misalnya kalau dari kecil kita waktu sekolah berharapnya kita rajin belajar, kemudian kita bisa dapat nilai yang bagus, ya, kemudian kita juga bisa sukses, yang ujung-ujungnya adalah kita bisa bekerja, ya, entah bekerja ini sebagai pengusaha atau juga sebagai karyawan. Nah, tujuannya apa ketika bekerja? Tentu Bapak Ibu semua mau mempunyai banyak uang, ya. Mempunyai banyak uang, tujuannya apa? Supaya bisa membeli segala hal yang kita inginkan dan juga memenuhi kebutuhan kita, ya, kebutuhan keluarga, dan kemudian juga kita ingin dalam tanda kutip itu bahagia. Tetapi sayangnya dalam perjalanan tadi ya, tujuannya sudah jelas, sebetulnya kita mau cari uang yang cukup banyak ya, kemudian untuk membeli barang-barang yang kita suka. Kemudian kita juga ingin membahagiakan keluarga kita, ya.
ujung-ujungnya sebetulnya kata-kata itu adalah bahagia, ya. Tetapi apa yang kita lakukan dalam perjalanan itu ternyata banyak sekali hal-hal yang kita tidak hargai sebagaimana mestinya, ya. Dan sebetulnya dari apa yang saya renungkan ya, itu kalau kita bisa lebih baik dalam hal menghargai, itu banyak hal yang kita bisa lebih, kualitas hidup kita juga lebih baik dan tadi ya ujung-ujungnya kebahagiaan. Saya izinkan saya mau sharing transparansinya ya Bapak Ibu ya. Oh sorry, di sini sudah bisa terlihat ya? Take it for granted. Sudah. Nah, kalau saya mencari bahasa Indonesia yang tepatnya itu agak nggak tahu ya, saya nggak bisa menemukan kata-kata, kayaknya lebih enak tuh pakai kata-kata ini gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa udah kira-kira udah tahu intinya ya. Tapi bagaimana sih persisnya intisarinya? Mudah-mudahan dengan malam hari ini Bapak Ibu akan mendapatkannya lebih baik. Jadi sesuatu atau seseorang yang tidak dihargai keberadaannya atau apa yang dilakukannya. Jadi ketika menerima itu, kita merasa hal itu sangat biasa ya dan sudah sering terjadi dalam hidup kita atau sudah seharusnya ada dan sewajarnya terjadi. Nah, kita lihat apa saja ya yang biasanya kita abaikan Bapak Ibu. Di sini gambarnya adalah rumah ya. Biasanya apa sih yang ada di dalam rumah kita? Peralatan, bangku, televisi, kulkas, ya. Kemudian sofa yang kita sukai, lampu, wifi, ya, listrik, air, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ketika kita dalam kehidupan kita di rumah kita mendapatkan itu, ya rasanya biasa aja ya. Kita nyalakan lampu, cetek, nyala lampunya. Kemudian kita buka keran, keluar airnya. Ya. Kemudian di situ yang sangat terhubung dengan itu juga apa? Asisten rumah tangga kita. Ya, kita panggil namanya. Kebetulan nama asisten rumah tangga saya itu adalah Yuri ya. Yuri, tolong bikinkan ini misalnya ya. Dan dia ada. Seberapa sih kita menghargai masing-masingnya itu ada dalam hidup kita? Memang kita nggak mau jadi orang yang apa aneh ya. Misalnya waktu buka keran, waduh air ya gitu ya. Nggak sampai seperti itu. Tetapi juga jangan benar-benar kita kayak nggak menghargai sama sekali gitu. Ya, nah mungkin kalau ini berupa barang kita akan ya nilainya tuh akan kurang dibandingkan kalau ini berupa seseorang. Ya, tadi kan dikatakan adalah suatu barang atau seseorang. Tapi kita tentang seseorang itu saya sengaja ya akan bahasnya nanti di bagian yang paling akhir. Setelah rumah, apa kehidupan berikutnya yang paling sering kita jalani di kehidupan ini adalah pekerjaan kita. Bagaimana kita di kantor, ya? Entah itu kantor kita sendiri atau ini adalah kantor orang lain ya, kita bekerja di situ. Tapi itu adalah kantor tempat kita bekerja. Bangkunya, ya, kemudian peralatannya, komputernya, dan teman-teman kantor kita. Seberapa kita pernah ingat dan menghargai keberadaan mereka? Bahwa kita ini masih kerja loh, ya. Kita ini punya tempat duduk yang kebetulan mungkin bangkunya, kursinya, Bapak Ibu suka ya,
kita punya tempat duduk, kursi yang nyaman. Komputer, tempat kita juga bekerja dan kemudian mencari ide-ide, ya. Dan semua fasilitas yang ada di kantor itu. Termasuk OB. Saat mungkin kita minta kopi, ya. Saat kita minta dibelikan makan siang. Semuanya itu menambah kenyamanan buat kita. Nah, seberapa kita menyadari itu satu persatu dalam setiap hal yang kita lalui. Berikutnya lagi adalah kesehatan. Ya. Saat ini saya percaya Bapak Ibu yang kebetulan hadir di sini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip cukup sehat. Tidak sampai seperti ada di rumah sakit ya, dengan semua peralatan, bernafas pun harus pakai alat, ya. Kemudian mungkin harus diinfus, makan tidak bisa, bergerak tidak bisa, dan melakukan aktivitas sehari-hari juga tidak bisa. Kalau kita lihat gambar ini, seberapa kita menghargai saat kita sekarang? Saat kita masih bisa duduk, ya, masih bisa berhai-hai, ya. Tadi saya hai-hai dengan teman-teman saya di sini, matanya masih bisa melihat, Bapak Ibu, ya, gambar yang ada di layar, dan nyaman, gak ada rasa sakit saat ini. Nah, seberapa itu kita bersyukur? Atau kita cuma sekedar, oh iya memang harusnya saya sehat, ya sehat ini biasalah. Semua orang juga sehat. Saya juga dari kemarin ya kayak gini rasanya. Makan ya seperti ini, bernafas juga kayak gini gitu. Tapi kalau kita mau benar-benar menghargai Bapak Ibu ya, bahwa setiap keberadaan kita dalam keadaan sehat yang seperti ini, itu benar-benar adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian gambar di kanannya adalah liburan. Saya jadi ingat waktu saya sering ya liburan pergi, kadang-kadang ke luar negeri, ke tempat yang saya sukai, pemandangannya indah gitu. Seberapa ketika saya di sana itu benar-benar berterima kasih, bersyukur, menghargai bahwa saya tuh ada di sana. Ataukah ketika kita pergi ya naik pesawat, ya biasa aja gitu. Ya, mungkin pesawat yang kita kebetulan bisa naik itu adalah pesawat yang bagus, ya. Dan pesawat yang bisa membawa kita dalam kenyamanan. Kita pergi bersama keluarga, kita pergi bersama teman-teman, ya. Seberapa kita saat ini menghargai itu? Nah, teman-teman, ada juga yang terakhir ya, adalah kebersamaan kita dengan keluarga, di keluarga kecil, juga kita punya keluarga besar Bapak Ibu ya. Saya punya adik kakak, ya, om tante, sepupu, ya, keponakan dan sebagainya dan sebagainya. Keberadaan itu seberapa kita benar-benar juga menghargainya ketika dia ada. Ataukah kadang-kadang kita menjadi terlalu sibuk. Yang kita pikir, yang kita cari itu tadi adalah saya mau mencari nafkah, mencari uang supaya saya bisa menghidupi keluarga saya, ya. Apa yang sebetulnya diharapkan dari sebuah keluarga? Apakah uang? Ataukah sebetulnya perhatian, keberadaan Bapak Ibu semuanya di situ? Nah, apakah selama ini Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik untuk benar-benar ada bersama mereka? Dan keberadaan mereka, apakah kita sekedar ya memang saya punya anak, ribut-ribut anaknya ya berantem, ya udah ya. Kemudian ketika kita pergi weekend makan bersama ya sekedar sebagai sebuah ritual biasa aja. Oh ya, Sabtu ya. Oke, kita makan di mana?
Makan di sini, ya udah pergi naik mobil, makan di situ, ya pulang ke rumah, nonton TV, tidur lagi gitu. Kalau kita benar-benar menghayati bahwa saat ini itu sangat-sangat berharga Bapak Ibu. Ketika kita masih bersama-sama dengan mereka. Ya, bersama-sama di sini tidak harus meninggal ya Bapak Ibu ya, tidak harus meninggal, tetapi bahwa ya pengalaman hidup saya ketika anak saya sudah nggak ada bersama-sama dengan saya karena kuliah, jauh kuliahnya lumayan ya. Ketika saya ingat, oh ya betapa ya saya itu sangat bahagia ketika dia ada. Ketika bisa makan bersama, melihat langsung di depan kita ya, makan es krim bersama. Seberapa kita tuh di sini saat ini ketika melakukannya Bapak Ibu. Dan apakah kita harus kehilangan untuk dapat menghargai itu? Sekarang kita lihat ya, mulai dari rumah ya. Kita lihat kalau seandainya tiba-tiba listriknya mati. Gimana kita? Kita bisa, wah panik ya, panik dan kemudian kita benar-benar nggak nyaman. Apalagi kalau udah malam seperti ini. Nggak bisa nonton TV, nggak bisa ikut Zoom mungkin yang Bapak Ibu suka ikuti. Ya, dan nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah itulah gunanya ada lampu. Ya, bagaimana dengan rumah ketika wifi-nya juga mati? Bagaimana ketika pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga kita nggak ada bersama-sama dengan kita? Udah pulang kampung atau lagi sakit, ya? Ketika dia sakit kita nggak bisa dengan seenaknya meminta tolong, ya. Nah, ketika kita bisa minta tolong, seberapa kita benar-benar merasakan kenyamanan ini. Begitu juga dengan pekerjaan yang saat ini kita ada, ya. Mungkin saat ini kita tidak terlalu puas, ya, dengan atasan kita. Tapi kalau kita nggak punya pekerjaan gimana? Kalau kita kehilangan pekerjaan saat ini, gimana Bapak Ibu? Apakah kita masih bisa bersyukur dengan atasan kita yang mungkin agak menyebalkan? Atau kalau kita nih seorang atasan atau seorang owner, seberapa kita bersyukur dengan keberadaan marketing kita ya yang sudah bantu. Bagian accounting administrasi yang sudah bantu. Sehingga semuanya bisa berjalan seperti sekarang. Ya, seberapa kita juga menghargai ruko kita, gedung kita, tempat ya kantor kita gitu. Seberapa kita menghargai itu. Dan kalau besok pagi ketika kita bangun tidur, tiba-tiba bagian tubuh tertentu dari kita tidak bisa bergerak. Ketika kita dibangun tidur, tiba-tiba nafas kita sesak. Ya, atau kepala kita sangat sakit Bapak Ibu, sakit. Nggak seperti sekarang ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau kepalanya nggak enak aja, nggak bakal ikut Zoom saya. Bener kan? Ya. Nah, gimana kalau kepalanya sakit? Apakah kita harus kehilangan kesehatan kita sampai baru kita bisa menghargainya? Kenapa nggak sekarang aja kita hargai? Nggak sekarang aja kita nikmati, oh ya saat ini ya saya masih bisa mendengar, saya masih bisa melihat, saya masih bisa bernafas, saya bisa nyaman dengan keadaan saat ini. Kenapa nggak kita mulai hargai itu? Demikian juga dengan jalan-jalan ya, mungkin soal jalan-jalan ini agak terhambat sedikit sekarang. Karena lagi situasinya seperti ini ya, ada pandemi. Tapi kalau kita ingat-ingat, seandainya nanti kita akan jalan-jalan, apakah cara kita memandangnya akan berubah Bapak Ibu? Ya, memandang tempatnya itu yang bagus tadi, memandang kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita sayangi, ya.
kemudian makan makanan yang enak, ya, yang di sana yang mungkin ada makanan-makanan khusus yang kita bisa nikmati. Apakah kita akan lebih menghargai itu? Dan kebersamaan kita dengan keluarga kita, seberapa kita sering mengabaikan? Mungkin istri, ya, mungkin anak, ya, ketika atau suami kita, ya, ketika dia ada, ketika dia mungkin membuat rumah menjadi tidak rapih, ya. Padahal itu menggambarkan bahwa dia ada. Mungkin istri yang agak cerewet, ya, mengulang kata-katanya itu terus, tapi dia ada. Suami kita mungkin yang agak ngebosi, ya, atau ya minta dilayani dan sebagainya, tapi dia ada. Apakah kita harus kehilangan mereka dulu, baru kita menghargai kebersamaan kita saat ini, Bapak Ibu? Jadi take it for granted adalah jangan kita menganggap bahwa semua yang kita terima dalam keseharian kita, mungkin kita sudah sering mendapatkannya dan sering melakukannya atau sering bersama-sama dengan orang itu. Tapi kita tidak benar-benar menghargai dia dan benar-benar mencintai keberadaannya. Nah, berilah arti dari setiap apa yang kamu dapatkan, karena dia tidak selalu ada. Ya, seperti ya kita nggak tahu ya soal sakit gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah kita nih nanti sampai ketika kita meninggal, ketika kita nggak ada, apakah kita perlu sakit dulu lama atau tidak, kita nggak tahu, ya. Tapi cukup banyak orang yang sakit. Jadi kalau sampai saat sekarang Bapak Ibu masih berada di sini dengan kedua kakinya, dengan tangan yang utuh, dengan gigi yang masih bisa mengunyah, dengan lidah yang masih bisa mengecap, dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, ya. Hargailah, karena tidak selamanya dia itu ada. Jadi apa yang biasa, ya, ada dan apa yang seharusnya ada. Contoh seperti saya kebetulan misalnya ya, saya adalah seorang direktur. Jadi saya ketika naik mobil bagus, ya udah seharusnya memang begitulah, saya kan direktur. Atau saya ini seorang yang cukup punya uang ya, kalau saya naik mobil bagus ya memang harusnya gitu. Biasa, seharusnya atau sewajarnya. Itu sebetulnya bisa setiap saat hilang Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa memberi kepastian tentang itu. Dan jangan menunggu untuk hari ya berlalu sampai kemudian kita baru menghargainya. Jangan di saat tidak ada baru kita menghargainya. Nah, sebagai yang terakhir ya, saya ingin membacakan sebuah puisi yang kebetulan puisi ini memang saya buat sendiri Bapak Ibu. Tapi saya ingin ketika saya membacakan, Bapak Ibu juga ikut mengucapkannya di dalam hati. Ya, oke, kita mulai. Untuk orang-orang tercinta. Ketika aku kembali pada semua peristiwa bersamamu, aku menyadari bahwa banyak yang tidak kuhargai. Bahkan waktu, perjuangan, perhatian, dan sedihmu. Kubiarkan berlalu seperti seseorang yang tidak kucintai.
bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengizinkan aku menyapa dan memelukmu. Inilah saatnya aku katakan bahwa engkau sungguh berharga dan engkau kucintai. Dan izinkan saya Bapak Ibu untuk semua orang yang sering hadir ya pada acara Kamis malam dengan saya. Saya sangat menghargai kebersamaan Bapak Ibu semua. Di sini bersama-sama untuk berdiskusi ya, untuk saling menyapa dalam hubungan pertemanan kita dan persahabatan kita. Terima kasih Bapak Ibu semua dan saya kembalikan ke Pak Dewa. Baik, terima kasih Bu Oki. Penjelasan mengenai take it for granted ya, di mana kita diajak untuk mensyukuri apa yang ada sekarang ya. Tadi Bu Oki membawa kita seandainya orang-orang di sekeliling yang kita cintai atau apapun itu tidak ada gitu, bagaimana gitu ya. Dan terakhir puisinya luar biasa, sangat menyentuh kita semua ya. Setuju ya, sahabat pembelajar yang pada malam hari ini join di Zoom meeting ya. Baik, pasti ada banyak hal yang berkecamuk dalam perenungan Anda, sahabat pembelajar. Mungkin Anda bisa sharingkan atau ada pertanyaan mungkin dari penjelasan dari Bu Oki. Silakan saya buka untuk langsung saja bisa buka mic atau sekalian kalau bersedia buka kamera. Siapa dulu? Oke. Ini ada permintaan dari Bu Resti, sambil menunggu ya Bapak Ibu untuk buka mic. Terima kasih Bu Oki, apakah boleh slide 1 ditampilkan kembali? Oke, sambil Bu Oki menunggu ya. Saya tampilkan ya Pak Dewa. Ya, saya tidak tahu nih Bu Resti minta untuk ditampilkan kembali. Yang apakah ini ya Bu? Yang terakhir tadi. Oh, yang pertama ya Bu Resti maksudnya. Puisi terakhir. Oh Puisi puisi. terakhir. Sambil Puisi sepi tisu. Sambil sepi tisu. Oh, itu. boleh slide 1 ditampilkan? Slide 1 loh. Gimana nih Pak Dewa? Ya ini, berarti ini Bu. Saya dua. Oh ya, 2 Bu. Ya. Jadi judul penjelasan mengenai judul Bu Risti udah. Slide 2 setelah judul Bu. Oke. Oke. Nah, take it for granted adalah ini ya Bu Risti ya. Oke. Ada pertanyaan Bu Risti tentang slide ini Bu Risti? Atau hanya ingin memotret atau mencatat? Ya, halo Bu Oki, Pak Dewa. Maaf saya tidak buka video. Slide ini sih, maksudnya kalau saya baca ulang terus ya, ini sebetulnya memang yang terlalu terjadi ya, mungkin dengan saya khususnya secara sehari-hari gitu ya. Kadang ketika kita menemui orang yang mungkin sudah terbiasa kita temui gitu, apalagi kalau misalnya mungkin hubungan itu kurang baik gitu ya. Jadi kita sering kali itu malah justru berdebat dan segalanya. Tapi makanya tadi saya minta diulang untuk slide ini karena memang gitu kita sudah menganggap hal itu wajar gitu ya. Jadi maksudnya perdebatan-perdebatan itu walaupun kita tidak pernah membenarkan perdebatan itu, tapi kita tahu itu salah.
tapi itulah yang terjadi gitu. Dan ini mungkin bisa dibilang salah satu contoh dari saya pribadi untuk take it for granted ya. Jadi maksudnya lebih mengedepankan emosi ego masing-masing dibandingkan menerima apapun kejadiannya, apapun kekesalan, kekecewaan, kesedihan pada saat itu dan menganggap seperti yang tadi Bu Oki bilang, menganggap setidaknya orang itu masih ada bersama kita gitu. Mungkin kita akan merasa lebih menyesal ketika memang sudah tidak bersama lagi gitu ya. Ya itu yang makanya tadi saya minta tolong untuk ditampilkan kembali slide ini. Karena bagi saya slide ini walaupun mungkin kelihatannya itu memang sesuatu yang udah biasa terjadi gitu. Itu mungkin sharing saya. Terima kasih sekali Bu Oki untuk pencerahannya hari ini. Pak Dewa, terima kasih. Terima kasih. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih. Ya, Bu Resti. Oke, ya. Jadi slide Saya boleh komentar sedikit ya Pak Dewa? silakan Bu Oki. Iya. Jadi sebetulnya memang dalam waktu 45 menit ya atau paling lama 1 jam kita tidak bisa membicarakan satu hal itu dengan lengkap ya. Nah, yang tadi Bu Resti katakan sebetulnya ada berkaitan dengan bahasan-bahasan kita yang sebelumnya ya Pak Dewa. Misalnya bagaimana berkomunikasi yang baik ya. Bagaimana kita juga mencari solusi untuk setiap hal yang ada di dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan ini Bu Resti juga bisa mengingat bahwa salah satunya adalah dengan berbicara ya, dengan menggunakan hati dan kemudian juga mencari solusinya dengan baik-baik. Karena apabila tidak ada salah satu pembahasan saya tentang mencintai juga ya, bahwa kalau kita tidak mencari solusinya sampai saat sekarang, kita harus sadar kalau ini adalah orang yang dekat, bahwa orang itu akan selamanya dengan kita. Ya, kalau orang itu akan sering kita temui atau akan selamanya dengan kita, maka akan sangat bijaksana kalau kita mencari solusinya. Supaya hal ini tidak terjadi sampai nanti berlarut-larut. Gitu sih. Sedikit komen aja. Makasih. Ya. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih Bu Risti. Dan ada Pak Alvin Chong nih yang sudah tulis. Bu Oki, bagaimana cara menghadapi dendam terhadap orang yang menyakiti atau mencelakai kita? Ya. Nah, Pak Alvin, terima kasih pertanyaannya. Ini berkaitan dengan hati ya Pak Alvin. Jadi di pembahasan yang sebelumnya kita juga sering membahas tentang ini. Apa yang kita bilang kita maafkan, itu kita maunya bukan hanya sekedar lewat otak kita dengan kesadaran kita maafkan atau lewat pembicaraan kita, tapi pengennya lewat hati. Nah, sebetulnya saya punya satu acara Pak Alvin, ya, acaranya yaitu tentang bagaimana mengelola pikiran dan emosi dengan hati. Di situ ada juga pembahasan tentang bagaimana kita bisa memaafkan, ya, karena memaafkan itu penting. Karena kalau kita tidak memaafkan itu akan menjadikan kita beban buat diri sendiri, ya, kita menjadi tidak bahagia. Kemudian kita juga jadi malah bisa kemungkinan sakit ya karena kita terlalu sering memikirkan hal yang buruk. Dan terutama lebih daripada itu adalah karena itu mengotori hati kita. Ketika itu mengotori hati kita, maka hubungan kita kepada Tuhan juga menjadi kurang baik. Ya, jadi solusinya adalah dengan hati. Mungkin Pak Alvin nanti saya bisa, kalau Pak Alvin tertarik ya, saya akan bisa adakan lagi sesi tentang kelompok sosialisasi hati ini untuk sesi yang berikutnya mungkin kira-kira sebulan lagi. Karena sekarang sudah jalan yang sesi kedua Pak Alvin. Itu Pak Dewa. Ya, oke Pak Alvin, semoga terjawab ya.
Ada komentar lagi dari Bu Risti, ya setuju ya, komunikasi dan bagi saya penerimaan. Terima kasih Bu Oki. Pak Alvin, oke, terima kasih. Ya, sekarang kita buka lagi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, langsung buka mic atau silakan tulis di Zoom group chat. Ada? Kalau tadi Pak Ivan tunjuk jari, tadi saya lihat Pak Ivan juga menuliskan sesuatu nih, merinding teringat kembali, marilah kita hargai semua yang ada di sekitar kita. Silakan Pak Ivan, buka mic. Saya hanya mau menambahkan. Jadi Bu Oki merinding saya balik kembali apa yang saya alami beberapa tahun lalu. Janganlah kita sia-siakan waktu kita. Sayangilah semua yang sekitar kita, maupun barang, masalah hidup, keluarga. Jangan sampai kita waktu terbaring tidak berkutik. Salah 270. Itu saya alami. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Itu cobaan. Orang bilang second chance. Ini bukan second chance lagi. Saya jewer. Saya tidak mengharapkan sahabat-sahabat mengalami apa yang saya alami. Mumpung kita masih ada waktu, kita sehat, kita punya kesempatan. Pergunakanlah dengan baik. Jangan sampai menyesal kemudian hari. Tidak, waktu tidak bisa kembali. Waktu berjalan terus. Hargailah apa yang kita miliki. Tidak usah mikir ke depan dulu, pikir saat ini. Nikmati, hargai, dan syukuri tidak penting. Terima kasih Pak Dewa, Bu Oki. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai merencanakan ya, seperti yang di sesi-sesi yang sebelumnya saya selalu memberitahukan, janganlah kita itu cuman senang mendengar, senang saat ini acaranya, oh iya ini ya misalnya, oh iya saya sebetulnya mau begini nih, tetapi kemudian melupakannya. Sebetulnya untuk suatu hal itu yang terpenting adalah melakukannya, take action. Ya, coba Bapak Ibu merenung, apa 3 hal dalam hidup yang selama ini kurang dihargai? Ya, dan kemudian apa yang akan dilakukan untuk membuat hidup kita lebih baik, yaitu menghargainya. Sejujurnya, bagi saya setiap kali ya, mengenai take it for granted ini saya sudah pernah membaca, sudah pernah memikirkan ya. Tetapi ketika saya membuat materi ini, itu menjadi sebuah perenungan baru. Ya, termasuk ketika saya juga memikirkan bahwa betapa saya menghargai untuk Bapak Ibu semua. Menghargai juga saya diperkenalkan oleh di sini adalah oleh Pak Dwi ya, menghargai pertemanan saya dengan Pak Dwi. Menghargai Pak Dewa, menghargai semua panitia yang ada di sini. Ya, jadi pasti Bapak Ibu punya hal yang lebih besar lagi, yang belum dihargai dengan sebaik-baiknya. Ya, coba tadi 3 hal dalam hidup yang kita mau rubah, yang kita mau hargai, dan kemudian kita juga cari tahu bagaimana kita bisa melakukannya dengan yang terbaik. Dan kapan mau dimulai? Jangan menunda untuk tunda-tunda lagi ya. Saya rasa hal ini adalah hal yang bisa dilakukan bahkan setelah Zoom ini. Ya, misalnya dengan orang-orang di rumah kita. Ya, bisa keluarga kita, bisa adik, kakak, dan mungkin orang-orang yang nggak ada di rumah kita, tapi kita cukup dekat. Misalnya orang tua kita. Ya, seberapa kita sering
menyapa. Seberapa kita sering anak kita misalnya ya yang udah agak jauh dan kemudian mungkin berumah tangga sudah agak lama, seberapa kita menjaga hubungan itu dan sering melakukannya ketika telepon dan penuh dengan kasih sayang. Ataukah kita cuma basa-basi? Ya. Yang paling sering Bapak Ibu adalah dengan orang-orang yang paling dekat. Itu yang sering kita abaikan. Kalau misalnya saya juga menonton ya sehubungan dengan ini, kemarin saya menonton gini Bapak Ibu. Jadi ada di rumah ya si suami dan istrinya sedang sama-sama bekerja. Kemudian pada saat itu si suaminya lagi mengerjakan sesuatu dan dia ditunggu dan dia harus pergi. Ya. Si istrinya bertanya sesuatu yang hal kecil aja sepertinya pertanyaannya. Dan gak harusnya membuat marah, tapi kemudian dimarahi, Bapak Ibu. Ya, dimarahi dan kemudian di film itu ya, karena ini berkaitan dengan Take It For Granted juga, si istrinya tiba-tiba kecelakaan. Ya, kemudian dia membayangkan lagi waktu itu ketika istrinya bilang begini, kenapa saya nggak begini, kenapa saya nggak begitu, ya. Nah, kita gak harus kehilangan itu semua untuk kita mulai menghargai. Dan ketika kita mulai menghargai, ternyata Bapak Ibu, rasa syukur itulah sumber kebahagiaan. Ya, jadi bukan barangnya, tetapi rasa syukurnya. Bukan barangnya, bukan orangnya, tetapi bagaimana kita memperlakukannya. Nah, itulah yang merubah segalanya, termasuk dalam mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Ya, jadi bahagia itu sederhana, bahagia itu adalah menerima ya semuanya, bukan mencari yang terbaik, tetapi menjadikan apa yang menjadi milikmu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, nah di saat seperti ini maka rasa syukur itu akan bertambah dan rasa syukur itu akan menambah bahagia. Dan bahagia sebetulnya adalah segala hal yang paling kita cari di dunia. Benar ya? Kita mau punya pakaian bagus untuk bahagia. Kita mau pergi ke satu tempat yang indah untuk bahagia. Kita mau makan enak untuk bahagia. Nah, bahagia itu ternyata masih bisa ditambahkan dan ditambahkan lagi dengan sikap kita terhadap sesuatu atau seseorang dalam hidup kita. Ya, itu tambahannya Pak Dewa. Ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman semuanya atau komentar? Saya sangat mengharapkan ya ada masukan juga dari teman-teman semuanya di sini. Ya. Sepertinya semuanya termenung. Oke, ada Pak Putu Netra nih. Taking for granted, sudah sepantasnya dia menerimanya sesuai dengan harapannya. Statement. Oke, terima kasih Pak Putu. Pak Alvin Chong menulis lagi, jika tidak ada rasa bersyukur, apapun tidak akan pernah cukup. Iya, setuju Pak Alvin, setuju. Ya. Oke, setuju. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, sharing? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu cukup ngerti ya, bukan saya cukup boleh bingung sharing, ya, tapi videonya di off kan? Iya. Oh, ini ada. Boleh. Oke. Mia ya? Ya, terima kasih. Ya, mengenai take it for granted ini karena saya berkaitan dengan karir gitu ya, seringkali sebelumnya itu banyak karyawan yang mengeluh karena bosnya kasih kerjaan yang cukup banyak, gajinya kurang, terus banyak hal lah. Tapi ternyata sekarang pada saat di PHK, mereka justru mensyukuri gitu. Mensyukuri karena waktunya mereka akhirnya kan susah ya cari kerja. Akhirnya mereka kalau boleh diputar balik gitu. Mungkin pada saat itu saya ingin kerja semaksimal mungkin. Kalaupun ditambah kerjaan saya akan dengan senang hati seperti itu. Jadi memang take it for granted nggak cuma buat orang,
Tapi juga buat profesi, di saat profesinya sudah hilang, baru dia menyadari bahwa itu sangat berharga. Itu aja sih masukan dari saya. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Mbak Mia. Salah satu contoh yang saat ini memang lagi harus disyukuri ya. Iya. Bu Oki, ini ada lagi Bu Yeni Tati ya. Bu Oki, sikap selalu mengalah, apakah itu bagian dari rasa bersyukur? Komentar saya secara pribadi ya, Ibu Yeni, mengalah. Kita sering ya dengar kata-kata mengalah bukan untuk kalah, ya. Tetapi mengalah itu kadang-kadang kita malah dapat yang terbaik. Tetapi semuanya itu harus dilihat secara lebih lengkap, Bu Yeni. Ya, jadi memang kalau statement-statement dalam hidup kita ya kan sering banyak statement-statement positif. Misalnya kata-kata, aku pasti bisa. Apakah baik? Baik. Tapi ketika kita tidak dalam tidak dalam kapasitas kita, kita memang tidak mampu dalam tanda kutip, kemudian kita selalu bilang, aku pasti bisa. Nah, di sanalah perlu kebijaksanaan sebetulnya, ya. Nah, di sini kata-kata juga selalu mengalah apakah bagian dari rasa syukur. Intinya sih saya tidak setuju bahwa Ibu Yeni mengatakan bahwa mau selalu mengalah, ya. Kalau saya lebih setuju diajak berbicara untuk tahu apa masalah yang sesungguhnya. Ya, karena kita kalau selalu mengalah dikala kita benar, ya, dikala kita memang harusnya tidak mengalah dan orang itu selalu bersama-sama dengan kita, yang ada adalah hal yang tidak baik untuk orang itu. Ya, bisa dibayangkan misalnya contoh paling gampang misalnya ada bos, ya. Kemudian bos kita mengatakan sesuatu ya yang sebetulnya tidak benar, tapi kita okelah ngalah. Sering lagi mengatakan lagi yang tidak benar, kita ngalah lagi. Ngatain lagi yang tidak benar lagi, kita ngalah lagi. Nah, di saat tertentu kita harus punya keberanian untuk mengatakan bahwa ini salah. Yang penting kamu harus tahu bahwa ini salah. Tapi kalau saya mengalah ya, itu dalam posisi yang dia harus tahu, Bu. Jangan sampai dia nggak tahu karena kita tidak bicara dan kita cuma mengalah. Ya, mengalah adalah bagian dari rasa syukur, bisa saja. Kalau mengalahnya dalam hal yang bijaksana, Bu Yeni. Ya, itu komentar dari saya. Oke, terima kasih Bu Oki. Semoga terjawab ya Bu Yeni ya. Ada tambahan dari Pak Alvin ini, mengalah bukan untuk hal yang tidak benar akan lebih tepat. Oke. Bu Yeni, makasih banyak Bu Oki. Saya jadi lebih mengerti arti mengalah, betul sekali yang Ibu Oki sampaikan. Ini ada Pak Sufianto Hasan, terima kasih Bu Ida dan Pak Dewa untuk pembelajaran malam ini. Salam buat Bapak dan Ibu semuanya, ini pertama kali saya ikut pembahasan ini. Oke. Dan ditulis agendanya saya Pak di hari Kamis malam, jam 7:30. Oke, ini ada guest, manusia selalu mencari yang tidak ada, bosan dengan yang sekarang ada. Setelah kesampaian yang dimau, kangen lagi yang ditinggalkannya. Oke. Iya. Ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi sahabat pembelajar yang ingin sharing atau bikin statement? Kayaknya malam ini statement semua deh. Hampir semuanya statement. Nggak apa-apa, tapi yang jelas ini menambah pengalaman kita ya, Bu Oki ya. Iya, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin ada tambahan lagi dari Bu Oki? Sudah cukup tadi sebagai kalimat yang terakhir. Penutup ya. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, beneran ya, nggak ada lagi ya. Kalau terima kasih Bu Oki atas pencerahannya malam hari ini. Kami diingatkan lagi bagaimana kita harus bersyukur dan hidup dengan lebih damai. Dan terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join dan yang sudah bertanya atau memberikan statement sharing. Terima kasih banyak memperkaya diskusi kita malam hari ini. Sebelumnya nanti kita akan buka kamera sama-sama untuk foto bersama, tapi sebelumnya saya tutup dulu.
Kita berjumpa lagi 2 minggu lagi ya, sepertinya karena minggu depan tuh ada hari libur tanggal merah. Jadi ketemu lagi dengan Bu Oki. Salam sukses luar biasa, stay healthy.